Selamat sore Mas Syaroni, selamat sore Pak Wihadi. Selamat sore, Mbak. Sore, Mas Saroni. Baik, saya Ini ke Mas Saroni Syaroni. mahasiswa kan? Iya, Ya, betul. masih. Oh, Baik. saya kira Saroni wakil ketua komisi 3. Kita tahan dulu ya Pak Wihadi, saya akan ke Mas Iya. Syaroni terlebih dahulu. Mas Syaroni, Anda melaporkan anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra atas dugaan keterlibatan pencurian solar 21 ton di Tuban, Jawa Timur. Apa bukti-bukti yang Anda sampaikan ke MKD kemarin? Ya, baik. Sebelumnya saya ingin sedikit bercerita lah bahwa kasus pencurian BBM ini kan sejatinya bukan hal yang baru. Nah, ada kasus baru ini, kami sebagai mahasiswa pemerhati migas tentu harus menyikapinya. Ketika ada persoalan-persoalan, ketika ada penemuan-penemuan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, tentu hal ini menjadi landasan kami untuk bagaimana kemudian kami bisa hadir ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Terkait dengan barang bukti yang sudah kami serahkan, kami sudah menyerahkan beberapa barang bukti terkait dengan dugaan keterlibatan anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Rahmat Muhajirin kepada Dewan Kehormatan Mahkamah MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, tujuannya yaitu karena kasus ini, isu ini kan sudah muncul di publik. Oke. Publik sudah tahu semua ini. Nah, lalu bagaimana kita menjaga agar anggota Baik. MKD ini kita menjaga kehormatannya begitu. Ya, tadi Anda sebut ini bukan hal yang baru, sudah lama. Dari kapan ini Anda ketahui ada keterlibatan anggota DPR RI dalam kasus ini? Sebenarnya sudah, ya mungkin media juga sudah tahu lah ya terkait dengan beberapa kasus-kasus yang serupa. Namun kan hal ini memang baru kita temui untuk oknum diduga anggota DPR. Nah, jadi perlu juga saya sampaikan bahwa hadirnya kemarin kita ke MKD itu kita ingin mengadu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalaupun anggota DPR tersebut terbukti bersalah, tentunya ini sudah menjadi tugas anggota MKD untuk mengusut ataupun memproses tindak lanjut. Kira-kira begitu. Sudah lama berarti ya Pak Wihadi. Apa yang bisa Anda klarifikasi soal ini karena ada anggota atau fraksi Partai Gerindra di DPR RI Rahmat Muhajirin yang dituding terlibat dalam pencurian ini? Ya, saya sudah mendengar ada laporan terhadap saudara Rahmat Muhajirin, ya, sejawat saya teman satu fraksi saya ke MKD. Namun kita semuanya harus menganut asas praduga tak bersalah. Jadi karena ini sudah dilaporkan ke MKD sebagai etik, sebagai tanggung jawabnya anggota DPR yang terkait dengan penangkapan kapal tanker atau kapal apa yang terlibat pencurian, ya, terlibat pencurian minyak di Tuban. Nah, kebetulan Tuban itu dapil saya juga. Gitu. Jadi saya kira kita menganut asas praduga tak bersalah dulu aja. Tapi apakah Gerindra ada klarifikasi terkait benar atau tidaknya keterlibatan Rahmat Muhajirin dalam kasus ini? Ya, karena ini kan kalau di DPR baik-baik saja, tidak ada masalah, kita tidak melihat ada sesuatu hal yang mencurigakan. Tetapi kan di luar DPR dan segala macam itu kan kita juga tidak kita tidak bisa 24 jam mengetahui kegiatan daripada anggota DPR. Makanya asas praduga tak bersalah harus kita kita harus kedepankan sehingga apa yang dilakukan dan apa yang segala macam kita tunggu dulu hasilnya, ya kan? Belum tentu juga itu benar kan, gitu kan? Oke, sudah diklarifikasi langsung juga ke Rahmat Muhajirin soal ini? Saya kira itu adalah merupakan satu kita tanya biasa saja, ya kan? Semuanya juga mengenal asas praduga tak bersalah, ya kan? Gitu. Baik. Jadi kita belum bisa menyampaikan ke publik, kalau ya tentunya kalau bertemu ya kita tapi untuk saat ini kita masih belum bisa memberikan klarifikasi apapun juga karena kita menganut asas praduga tak bersalah dan intinya juga kita tidak mengintervensi atau menyambut kita biarkan saja asas praduga tak bersalah ini. Diserahkan ke MKD berarti ya. Oke, Mas Syaroni. Ya.
kalau Pak Wiyadi bilang ini belum tentu benar laporan Anda. Ya, ini kan sebenarnya balik lagi bagian dari bentuk pengaduan. Artinya kan keresahan masyarakat, keresahan mahasiswa hari ini, apalagi kita sebagai mahasiswa kan punya tanggung jawab. Yang dimana kalau saya melihat kan ini yang sudah diamankan oleh kepolisian, oleh pihak kepolisian, ini kan hanya ABK ataupun pekerja-pekerja. Tetapi kan kita bisa melihat bahwa tentunya ada orang-orang besar di balik penangkapan ataupun di balik pencurian BBM. Apalagi jumlahnya itu tidak main-main, 21,5 ton. Ini kalau bicara kerugian negara, hari ini negara kita sudah mengalami musibah ataupun pandemi lah. Tentu hal ini juga harus menjadi catatan bagi abang-abang kita yang di DPR, kira-kira begitu. Mas Syaroni, temuan Anda, apa peran dari Rahmat Muhajirin dalam kasus ini? Jadi kami mendapatkan beberapa data, diduga Rahmat Muhajirin ini kan mempunyai perusahaan yang bekerja sama dengan kapal pengangkut pencurian BBM di Tuban. Oke, keterlibatannya, perannya lebih detail? Ya, untuk sampai hari ini kita masih mendalami lah ya proses dari perannya, makanya kita sampaikan ke MKD, biarlah Mahkamah Kehormatan Dewan yang memproses apakah dia itu terlibat atau tidak. Kalau memang terlibat ya tentu ini sudah menjadi pelanggaran hukum, kira-kira begitu. Anda tadi menyebut ada kemungkinan mungkin saja ada orang-orang besar yang ada di balik kasus ini, di balik pencurian solar 21,5 ton di perairan Tuban. Apakah ini hanya mengerucut pada satu nama, Rahmat Muhajirin, atau ada nama-nama lain ya temuan Anda? Untuk sampai saat ini berdasarkan beberapa data yang kita himpun masih ada satu nama. Cuman ini kan harus kita verifikasi betul apakah dia benar-benar terlibat atau tidak. Tapi kemungkinan diduga ini permainan-permainan besar. Sekali lagi saya katakan diduga ini permainan-permainan besar karena dengan jumlahnya yang fantastis, tentu ini bukan hanya melibatkan satu oknum, tentu ini melibatkan orang-orang besar di belakangnya. Apalagi sekelas Pertamina, kan kira-kira begitu. Baik, Pak Wiyadi, ini ada permainan besar, ada pihak-pihak besar di balik ini, termasuk tadi dituding ada Rahmat Muhajirin yang ada keterlibatan yang ditemukan oleh mahasiswa pemerhati migas. Ya, kalau kita melihat kasus per kasus, masalah pencurian solar ini kan memang sudah ada sejak lama. Tetapi keterlibatan dari Rahmat Muhajirin kan ini perlu ada pembuktian. Nah, sehingga bagaimanapun juga kita seperti yang saya katakan tadi, baik itu proses di kepolisian, baik itu proses di MKD, kita menganut asas praduga tak bersalah. Biarkan ini berjalan ya prosesnya ini. Jadi dalam hal ini partai belum juga bisa memberikan satu klarifikasi apapun karena prosesnya masih berjalan semuanya. Jadi saya kira ada ini orang besar atau orang kecil, tapi kita tidak bisa langsung menjudgment itu. Tapi setahu saya memang Rahmat Muhajirin itu gemuk gitu kan, besar, tapi bukan orang besar itu. Baik, tapi kalau tadi disebutkan ada kepemilikan kapal, kemudian juga indikasinya terlibat dalam pencurian solar 21,5 ton. Ya saya kan nggak tahu kegiatan daripada masing-masing daripada anggota fraksi kan saya tidak tahu, ya kan? Dan belum diminta klarifikasi karena Anda kan sebagai wakil sekjen DPP Partai Gerindra paling tidak meminta klarifikasi atau keterangan langsung dari Rahmat Muhajirin? Klarifikasi bukan di Wasekjen, Mbak. Jadi kita kan ada Mahkamah Kehormatan Partai, gitu kan. Nah, karena ini kan proses masih berjalan, kemudian MKD dan macam, kita masih belum memanggil di Mahkamah Kehormatan untuk diklarifikasi, karena kan bagaimanapun juga kita tidak mau menyampuri dan juga ini kan asas praduga tak bersalah. Nah, buat apa kalau kita seakan-akan memanggil ini kan kelihatan sudah salah gitu. Padahal kita melihat bahwa ini
masih berjalan semua prosesnya, ya kan. Oke. Di MKD sendiri pun juga masih didaftarkan dan perlu ada yang namanya verifikasi, seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua MKD tadi, gitu kan. Jadi Baik. segala sesuatunya kan masih berjalan. Ya. Nah, terlalu dini kalau kita menjudgment itu. Baik, Mas Syaroni, kalau Anda tadi menyebut juga ini adalah kasus lama, orang juga banyak yang tahu, kenapa Anda baru melapor sekarang dan kenapa melapornya ke MKD, tidak ke kepolisian? Jadi begini ya, sebelumnya kan perlu saya sampaikan juga bahwa pihak kepolisian kan sudah menyampaikan bahwa dia akan mengusut siapapun yang terlibat. Namun kan ada nama-nama muncul di publik hari ini, yaitu Rahmat Muhajirin yang diduga juga terlibat. Nah, makanya kami kembali lagi saya sampaikan, karena Rahmat Muhajirin ini anggota DPR, maka sudah tentu kita akan mengadukan kepada MKD. Itu untuk proses pertama. Jikapun nanti ada temuan-temuan baru dari pihak kepolisian, tentu kasus ini bisa diambil alih oleh kepolisian karena dia menyangkut pidana, itu ada undang-undangnya. Itu kan kita berhusnuzon dulu begitu. Makanya kita sampaikan dulu ke MKD, kita mengadu ke MKD. Kalaupun nanti MKD mungkin menemukan bahwa ini memang benar anggota DPR ini terlibat, tentu dia akan memproses. Saya yakin dan sepenuhnya saya serahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Oke, baik. Pak Wihadi terakhir, karena ini masih dalam proses klarifikasi, masih juga dalam diproses di MKD, tapi sudahkah ada skenario-skenario yang disiapkan untuk Partai Gerindra terkait dengan kasus ini jika memang nanti akan diproses oleh MKD, karena misalnya diterima oleh MKD kasus ini untuk dilanjutkan? Saya kira masalah skenario itu tidak ada skenario ya, karena ini kan proses berjalan. Ya, artinya di mana proses di MKD-nya juga belum jelas apakah ini nanti sudah verifikasinya sudah sudah memenuhi semuanya atau belum, gitu kan. Jadi bagi kita masih belum berpikir bahwa akan harus melakukan apa dan melakukan apa, tidak ada skenario itu. Tapi ini kan sesuatu hal yang berjalan biasa saja. Saya kira semua anggota itu juga banyak yang dilaporkan juga ke MKD, gitu kan. Karena kebetulan saya juga dulu di MKD, gitu kan. Banyak anggota-anggota yang dilaporkan MKD dan seringkali juga verifikasinya tidak memenuhi dan segala macam. Jadi kita belum tahu juga, kita masih menunggu proses ini semuanya, gitu kan. Ya, makanya kembali lagi Mbak, asas praduga tak bersalah aja, gitu kan. Meskipun ini tudingannya serius ya dari mahasiswa pemerhati migas karena keterlibatan pencurian 21,5 ton nih Pak Wihadi. Iya, semua kasus yang dilaporkan MKD juga serius. Kita tahu, tetapi kan kita masih menunggu karena semuanya kan laporan-laporan itu kan harus ada kejelasan dan verifikasi yang sudah terverifikasi dengan benar, gitu kan. Jadi tidak bisa kita langsung melihat bahwa ini kita sudah membuat skenario, gitu kan. Tidak ada. Baik, ini masih berproses di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kita tentu akan menunggu bagaimana keputusan dari MKD terkait dengan laporan ini. Terima kasih Pak Wihadi, terima kasih juga Mas Syaroni telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.